Selamat datang di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo. Bersama saya Om Heru dan rekan saya Mas Tanto Gundes. Halo pemirsa. Ya. Wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo dikenal mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa. Tetapi sampai hari ini potensi alam yang ada di sana belum tergarap dengan sempurna. Ada beberapa kendala yang mungkin menjadi persoalan tersendiri sehingga potensi-potensi yang alam di sana masih terbengkalai. Namun di tengah-tengah minimnya sentuhan yang ada di sana, kita mendengar kabar ada salah seorang investor lokal yang mau menginvestasikan dananya untuk pengembangan potensi wisata yang ada di sana. Bahkan kita mendengar ada salah satu gunung yang ada di Dukuhkerjo, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, dibeli. Daripada penasaran seperti apa, langsung kita tanya yang bersangkutan. Sudah hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka, Mas Mahmud. Siap. Dari Tawasari. Sehat, Mas Mahmud? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini, sempat muser-muser ya, Pak? Aman, Pak. Sedikit ini tadi mubeng flyover, Pak. Ya. Oke. Mas, bener itu. Kok kita dengar-dengar jenengan beli gunung yang ada di sana, itu gunung kok dituku, itu ceritanya seperti apa itu? Boleh diceritakan, Mas? Iya, Pak. Mahmud. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diaturi rawuh di Suara Merdeka Podcast. Jadi sebenarnya ya ada rasa ingin bagaimana caranya saya bisa berkarya di Sukoharjo. Sebenarnya kalau dinilai-nilai tadi, Pak, secara bisnis ya mending untuk wisata, untuk wisata, infrastruktur yang ada jalan mending saya taruh di Gunung Kidul ataupun di Karanganyar Tawangmangu. Cuman ini kan ada semangat kita membangun tanah kelahiran yaitu di Sukoharjo. Di Sukoharjo itu ada gunung namanya Gunung Gajah Mungkur. Gunung berapi purba. Maka tidak heran di sana di bawahnya itu ada namanya Desa Jendi, itu ada tambang emasnya, Pak. Oh, yang Jendi masuk Selogiri ya? Masuk Selogiri itu kan di bawah pas tengah-tengah di Gunung Gajah Mungkur. Mungkin kalau orang tahu taunya Waduk Gajah Mungkur. Nah, sebenarnya duluan nama Gunung Gajah Mungkur ini. Nah, jadi nama Waduk Gajah Mungkur itu terinspirasi dari nama Gunung Gajah Mungkur itu. Nah, ternyata di situ pemandangannya sangat luar biasa. Karena gunung itu setelah zaman dulu katanya meletus dengan hebatnya, itu terjadi kayak semacam tebing, Pak. Kalau dari Sukoharjo itu, tepatnya di Kecamatan Bulu, Desa Kedungsono. Itu seperti tebing begini. Ketinggiannya sekitar 900 meter. Jadi ketika kita berdiri di atas Gunung Gajah Mungkur, itu pemandangannya sangat luar biasa. Jadi berapa hektar itu, Mas? Nah, kalau yang itu kan mesti gunung, itu ada di dataran tinggi. Lu kok dituku terus apa ya? Nek sertifikat itu. Ada sertifikatnya juga. Ya, ternyata di sana yang ada kemiringan tertentu itu miliknya perhutani. Tapi yang kemiringan yang bisa digarap oleh warga, ternyata itu ada sertifikatnya, Pak. Dulu letter C, ada program Pak Jokowi Prona itu jadi sertifikat. Nah, terus masyarakat kita sosialisasi sepakat untuk membangun desanya dengan pendekatan pariwisata. Karena insya Allah di situ akan membuka lapangan kerja yang sangat luar biasa. Di situ, Pak. Jadi memang sebenarnya kalau yang ada di sana tidak murni pure pada gunung atau batu bayangan kita kan, wah kayak gunung di Tugu, Mas. Luar biasa sekali membeli gunung. Jadi memang proyeksinya akan digunakan untuk pariwisata. Berapa ketinggiannya? Gunung ini di puncaknya itu sekitar 900 DPL, Pak. 900 DPL. Jadi kita ketika di sana itu sungguh luar biasa. Jadi kita bisa lihat Solo kota ini semua terlihat. Kota Solo ini semuanya terlihat. Nah, kemudian Sukoharjo jelas ya, Wonogiri, Klaten itu terlihat juga, Boyolali juga terlihat. Kemudian Karanganyar sampai Gunung Lawu itu terlihat. Karena di area Solo Raya itu tidak ada dataran setinggi Gunung Gajah Mungkur kecuali Lawu, ya kan? Jadi pemandangannya
ke timur itu Gunung Lawu. Iya. Bayangkan Pak, itu kalau pagi itu matahari Sunrise, terbit ya. sunrise itu di sela-sela Gunung Lawu, wah, indah sekali. Pada waktu itu kalau pagi itu awan posisinya di bawah. Wah, ketika terbit awan mulai berbendara gitu kayak lautan awan itu. Kayak yang ada di mana, yang gunung di daerah Salatiga atau Ambarawa itu kan Nah, ya, awan ya. berada di bawahnya itu Ya, ya. ya. Itu sama Pak. Sama persis, Ya, ya. Gunung Gajah Mungkur juga seperti itu. Sebenarnya kalau lihat dari Mas Mahfud itu terinspirasi apa sih Mas ketika Iya. mau beli gunung, apa tidak ada kok apa misalnya sekarang wisata itu kan ada di Iya. lebih banyak di laut, lebih Iya. di apa tempat-tempat yang sejuk begitu ya. Iya. Ini gunung yang benar-benar Iya. mau dibikin apa sih sebenarnya Iya. gunung itu Konsepnya biar ya. konsepnya Iya. dibikin apa supaya Iya. masyarakat tahu, Iya. ingin tahu sebenarnya. Ya pada awalnya ya kami kan ada usaha Pak, kami produksi herbal, kami produksi kosmetik, terus minuman-minuman serbuk kopi, kolagen kayak gitu lah. Kami berpikir gini Pak, kita harus ada pendekatan marketing yang unik. Saya mencontoh ya ada produk ya katakan itu berhasil mereka membranding produknya dengan pendekatan pariwisata. Pada itu saya berpikir saya ingin buat pariwisata tapi oleh-olehnya kosmetik gitu. Jadi ke pariwisata oleh-olehnya herbal ya. Jadi nanti ketika dolan neng Nah. gunung Gajah Mungkur Oleh-oleh sabun Pak. sabun. Bisa sabun, bisa parfum ya, bisa makan apa namanya minuman-minuman herbal. Itu Sukoharjo kota jamuan. Iya, betul sekali. Konkretnya ya kita harus bangun dari situ. Nah, saya cari mana Pak, saya Sukoharjo ini yang punya potensi. Nah, saya tinggal kan di Kepuh Pak. Saya Kepuh melihat Utara. dari Kepuh saya melihat ke arah apa namanya selatan. Selatan. Oh, itu ada gunung gitu Pak. Itu ada gunung. Oh, tak browsing-browsing namanya Gunung Gajah Mungkur. Lah saya datang ke sana ada namanya Dukuh Kerjo Pak. Iya. Dukuh Kerjo itu ternyata masih masuk wilayah Sukoharjo. Posisinya di atas gunung itu Pak. Jadi mereka terpencil Pak. Betul. Nah, terisolir. Ya, terisolir. Mohon maaf 20 kakak di Dukuh Kerjo masuk Sukoharjo yang saat ini terisolir di puncak Gunung Gajah Mungkur itu. Jadi kalau dia itu nanti mau pemilu coblosan itu harus muter dulu turun Manyaran, Manyaran ke Sanggang, Sanggang Pundung Rejo dulu, muter lagi ke Kedung Sono Pak. Nah itu butuh waktu 1 jam itu. Akhirnya mereka juga ini Pak, apa namanya kesulitan. Nah, jadi bergaulnya ya dengan Terbatas, Wonogiri ya. dari situ juga. Nah, dari situ awalnya saya saya ingin membangun, saya ceritakan ke masyarakat, luar biasa masyarakat langsung antusias Pak. Antusias langsung memberikan istilahnya kerjasama kita ya, kita jual beli tanahnya kita beli, tapi kita sudah sepakat Pak, seluruh tempat yang nantinya buat parkir Pak, itu semua dikelola oleh Warga masyarakat, sekitar. walaupun itu tanah kami. Oh, berarti kearifan lokal Ya. tetap diutamakan. Ya, terus kemudian yang Dukuh Kerjo itu Pak, yang atas itu yang kita beli, itu kita akan bikinkan tempat usaha di wisatanya itu. Wah, langsung semuanya semangat. Nah, akhirnya nanti kita berpikir ya, insya Allah kita bikin semacam ini Pak, waterpark Pak. Ada waterparknya karena untuk yang hubungannya dengan air itu repeat ordernya agak tinggi Pak, untuk yang air itu Pak. Nah, terus kemudian ada kulinernya, kemudian ada semacam penginapan. Homestay. Nah, ada homestay, resort kayak gitu dengan menjual pemandangan yang sangat indah sekali, Pak. Ya. Konsepnya seperti itu. Ya nanti ada mini zoo, ya ada sedikit situ kan di sana ada ribuan kera, Pak. Ribu kera. Itu malah jadi pemandangan yang luar biasa. Iya, juga. bisa itu kayak nanti di Bali kayak di Uluwatu itu ribuan kera di sana itu. Betul. Kalau di sana musim seperti ini kan pada turun cari makan. Ya, ada juga kidang, Pak. Oh, Rusa itu juga masih ada. masih ada ya? Nah, katanya juga di sana juga ada macan kecil, Pak. Oh. Nah, macan tapi Belacan. kecil. Belacan. Enggak tahu itu Iya, namanya. anaknya macan kan belacan kan? Belacan ya. Tapi apa namanya? Kan di sana ada gua-gua gitu, Pak. Di Oh, iya. Gunung Gajah karena batu kan, batu dulu meletus itu tumpuk-tumpuk itu tadi ada semacam gua-gua gitu. Luar biasa, Pak. Tapi satu hal yang berbahaya ketika tadi Mas Mahmud sempat menyatakan bahwa
awalnya dia melihat ke selatan terus baru gunung dituku. Hasil cok repot. Misalkan Mas Mahmud nanti melihat ke timur ada gunung lagi dituku Ya, ini kan karena Sukoharjo Pak. Saya lahir di Sukoharjo, saya dapat rezeki juga ada di Sukoharjo. Saya juga nggak menyangka pabrik saya yang di Sukoharjo kok bisa maju gitu loh. Bisa bersaing dengan industri yang ada di Sidoarjo, di Surabaya, di Cikarang. Alhamdulillah ya karena infrastruktur ini sekarang sudah baik ya, kita bisa kirim ke Jakarta, ke Surabaya tidak kalah cepat lah dengan istilahnya pabrik yang di Semarang. Itu Sukoharjo masih bisa bersaing ya kan, cuma selisih 1 jam kan dengan Semarang. Nah ini alhamdulillah saya rasa wujud syukur itu ya saya coba, saya ingin berkarya untuk Sukoharjo. Dilihat dari gunung itu tentunya akses yang mau ke sana katanya ini masih sulit ini Mas Mahmud. Itu kendala yang sangat vital itu Pak. Kendala utamanya di situ. Kendala utamanya akses Pak. Nah ini jadi gini Pak, kalau kita ke puncak Gunung Gajah Mungkur. Jadi puncak itu kan punya asetnya Sukoharjo Pak. Masuk wilayah Sukoharjo. Tapi saat ini kalau kita masuk ke puncak itu lewatnya Mubeng Pak. Gitu. Mubeng sejauh 1 jam. Jadi harus ke wilayah Tawangsari itu Pak, tadi ke Pundung Rejo naik Sanggang turun ke Manyaran, Manyaran ke Desa Gunungan baru masuk ke Dukuh Kerjo Sukoharjo. Jadi panjang banget dari Sukoharjo, Wonogiri dulu, baru Sukoharjo lagi lah. Itu kan Mubeng Pak. Itu kalau secara kita punya konsultan pariwisata untuk warga lokal, untuk market di Solo sini, kalau mau wisata lebih dari 1 jam itu pada tidak mau gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengusahakan jalan tembus buka akses baru dari Kedung Sono Pak. Nah, dari Bulu itu kan itu dekat dengan jalan provinsi Pak. Jadi dari terminal Krisa kita ke arah barat itu terus kemudian masuk ke Desa Kedung Sono. Di situ naik itu tinggal 1,6 kilo Pak. Jadi dari Kedung Sono Ngesong itu naik ke puncak Gunung Gajah Mungkur cuma 1,6 kilo. Berarti itu akses yang rencana akses yang sangat strategis sekali. Jadi tapi kalau sampai hari ini belum tergarap Pak. Nah ini kemarin alhamdulillah ya sudah ada dibantu dari TNI dari program TMMD. Nah, dari TMMD dulu. Nah, alhamdulillah sudah mulai merintis jalan tapi cuma 600 meter, Pak. Nah, cuma 600 meter dan lebarnya ya, tapi syukur alhamdulillah sudah dimulai seperti ini ya. Nah, ini tinggal sekilo lagi. Tinggal 1 kilo lagi. Nah, ini kalau ini didengar pemerintah kita ini istilahnya ini sangat potensi yang luar biasa, bisa mengangkat nama Sukoharjo sekaligus berdampak efek domino terhadap ekonomi masyarakat sekitar, Pak. Ini luar biasa. Multiplier efeknya sudah jelas. Iya. Itu nanti ketika berarti melibatkan banyak masyarakat di situ untuk Pak. UMKM misalnya juga gitu ya. Dagangan UMKM semuanya bisa laris Pak di situ di modelnya seperti apa sih sebenarnya Mas Mahmud itu pikiran saya masih agak dikit berpikir gunung itu terus didadekke apa-apa memang kudu di koperasi terus bikin suasana resort atau seperti apa gitu. Iya, ya tadi ya kita tetap pendekatannya konsepnya agrowisata Pak. Nah, kita tetap mempertahankan bentuk rona dari gunung tersebut. Jadi tidak sama sekali kita tidak mengubah, Pak. Kita tetap mempertahankan keasrian gunung tersebut. Jadi konsep wisata kita agrowisata. Nah, nanti untuk kayak semacam resort tadi ada kolam renang dan segala macam itu hanya fasilitas pendukung dari konsep agrowisata itu tadi. Tapi kita tetap konsepnya alam, Pak. Nah, konsepnya alam ya, dan yang kita bangun itu memang ya batu, Pak. Jadi memang tidak bisa ditanami. Tidak bisa ditanami. Nah, akhirnya ya kita buat ya tadi untuk tadi resort betul. Kan targetnya nanti untuk masyarakat bisa nanti dari kelas semua kalangan nanti kita bisa ke bawah bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Progresnya mungkin, Mas. Jadi kalau sampai itu sudah mulai tahun berapa itu? Saya mulai ngawali bangun itu 2001 Pak. 2001 dari ya pertama topografi dulu ya kita lihat semua, terus kemudian ya sedikit kita cut and fill gitu, yang tanah-tanah curam gini kita buat undak gitu Pak. Itu cuma dikit sih Pak, sekitar 1 sampai 2 hektar itu. Terus kemudian kita bikin pondasi Pak. Nah, kita bukan tapak siring namanya apa ya Pak?
Ya, Ya. kayak model yang ada di Bali itu. Miring. Teras ring. Teras ya itu kita pondasi. Heeh. Ya lumayan Pak, sudah habis 2 miliar itu baru pondasi tok. Baru Ya. saja 2 Pondasi dah. Lagi pondasi Nah. miliar lah. Nah, itu. itu. Terus investasinya beli Luar gunung biasa. terus buat Ayo. agrowisata itu nilainya mesti banyak ya. Banyak Pak. Kita baru mikir ini Pak. Wah ini kalau ini nanti jalan tembusnya enggak jadi ini balik modalnya bisa 30 tahun ini Pak. Nah ini akhirnya ya ini secara bisnis kan ya kita harus pengembangan Pak. Betul. Nah, kalau tidak segera profit ya itu terus itu tidak ada perawatan, tidak ada pengembangan ya kan logis toh Pak. Kita harus mencari suatu yang ya bisa profitnya bisa diputar lagi untuk pengembangan, untuk kesejahteraan ya, untuk gaji karyawan yang sejahtera. Padahal sampai hari ini belum profit ya. Ya baru tadi pondasi Pak. Kan, baru pondasi itu Baru padahal pondasi. itu jangkauannya masih panjang sekali. Masih panjang Pak. Nah, ini. Ini tadi aksesnya tadi. Akses kendala salah satu kendala akses. utamanya. Ya Pak. Sudah pernah berarti mencoba untuk komunikasi dengan mungkin pemerintah daerah Ya. atau ya pemangku kepentingan wilayah yang ada di sana Iya. kaitannya dengan ini. Sempat Pak pada waktu itu, mungkin pada saat saya bicara itu pada waktu itu memang masa Covid Pak. Oh. Pada waktu itu memang anggaran katanya di refocusing semuanya untuk COVID. Penanganan COVID. Nah itu alasannya pada waktu itu seperti itu. Jadi memang belum ada anggaran untuk membuat jalan tembus tadi. Sebenarnya jalan tembus itu kan tidak hanya untuk wisata toh Pak, tapi ada tadi loh Pak, 20 KK masyarakat Sukoharjo terisolir di atas gunung. Padahal itu masyarakat Sukoharjo itu ada ya segi sosialnya juga, kita bisa mengangkat mereka itu untuk bisa dapat akses masuk ke Sukoharjo. Itu juga salah satunya juga seperti itu. Cuman ini ya kita berjuang bagaimana caranya masyarakat dan pemerintah juga mau mendukung itu. program ini. Saya pikir dengan adanya wisata, saya sendiri juga punya rumah makan Pak di Sukoharjo itu. Saya survei juga rumah makan saya itu. Ya saya sebut Wonocoroko Pak. Iya. Wonocoroko itu saya lihat yang beli tempat saya itu ya orang Gayam, orang Jawa, semuanya lokal situ aja. Hanya orang lokal situ aja Pak. Nah, coba kita lihat kita di Batu Pak. Di Kabupaten di Kota Batu itu Pak, yang wisatanya ada jalan. Saya jajan some aja, saya tanya dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari mana? Dari Surabaya, dari Solo. Lah itu loh. Itu dampak wisata itu seperti itu Pak. Artinya ketika yang di tempatnya jenengan tadi yang di Kerjo itu sudah terbuka, secara otomatis tingkat kunjungan itu juga akan menguntungkan masyarakat Iya yang ada di situ. jadi magnet Pak. Magnet orang di luar Sukoharjo bisa berbondong-bondong masuk Sukoharjo dan bertransaksi di Sukoharjo. Nah, luar biasa Pak. Itu warung bakso mie ayam laris semua Pak itu Pak. Nah, Belum itu lagi dulu daerah sana kelihatannya terkenal dengan batu kayak Mas. Oke. Nah, Nah, itu dulu ada itu. Gajah Mungkur itu Pak. Oh, Ada dari batu sini. lavender itu. Oh, lavender. Di sana itu banyak Pak itu Pak. Iya. Ini memang terinspirasi ketika Mas Mahfud pengen mengembangkan usaha di wisata di Sukoharjo ya Pak. Ini karena memang melihat wisata di Sukoharjo ini nampaknya juga kurang ya Pak. Belum maksimal. Inspirasinya memang ke sana Pak untuk pengembangannya wisata di pariwisata yang di Sukoharjo ini. Iya, jadi ya ada rasa semangat seperti itu Pak. Mumpung ini, ya saya berpikirnya kan, ya Sukoharjo ada wisata, ada Batu Seribu, ada ada sekarang membentuk desa wisata gitu. Alangkah baiknya kalau ada gongnya, ya kan, itu kan semakin menguatkan itu Pak. Desa-desa wisata itu, jadi paket wisatanya jadi kuat. Nah gitu. Jadi kita kok membangun ini bukan kok nanti kok bisa menonjol sendiri enggak, justru ini akan menjadi menguatkan yang saya tujuannya seperti itu. Kayak seperti yang kemarin yang terbaru di daerah Janggelengan itu mulai bisa nanti bisa dipaketkan Pak, bisa menjadi satu kalender wisata dan bisa kalender event juga kan ketika nanti sudah jalan. Betul sekali. Dan budaya-budaya yang ada di Sukoharjo bisa kita pertontonkan di wisata sana ya, kita bisa lihat di Bali itu kan bisa jalan Pak. Berarti bisa jadi malah nanti ketika jenengan punya gambaran semacam itu, aktivitas warga Kerjo yang ada di sana juga bisa dijual. Bisa Pak. Bisa. Karena banyak kan masalah justru orang-orang kota yang tidak pernah merasakan nikmatnya hidup di puncak gunung, bisa kampung. bisa sana tuh
pada bikin tape Pak. Tape yang dari pohon itu Pak. Oh, pohon. Ya, nanti bisa ada praktek bikin tape. Luar biasa, artinya mengangkat potensi lokal. Banyak Pak di sana Pak. Berarti jenengan semacam ini loh triggernya dari sini kan. Dan kita hanya semua Sukoharjo ada, ya kan ada bikin gamelan, ada bikin wayang, semuanya kan bisa semuanya dipamerkan di display di sana Pak. Ada satu yang nggak bisa dipamerkan. Yang pekonang itu kan. Itu jangan dipamerkan di sana. Itu spesial. Itu Mas, kalau melihat gunung ya, berarti ini nanti wisatanya justru lebih pancarannya untuk melihat view di sekitar sana ya Pak. Betul, apa Pak. sih sebenarnya dari gunung itu nanti dibikin agrowisata yang dilihat dari tempat itu tuh apa saja Pak? Bisa melihat apa saja dari situ? Enggak sih tadi. Tadi Kota Solo bisa terlihat semua. Ya kalau dari pagi ya Pak ya. Pagi itu awan ada posnya di bawah Pak. Kita bisa melihat pemandangan 360 derajat kayak kita naik pesawat itu Pak. Kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Awan itu posnya di bawah. Terus kemudian kita bisa lihat sunrise Pak. Oh iya. Nah, sunrise ketika ada mungkin yang kemarin ada gambarnya itu. Oh boleh. Coba kita tampilkan seperti apa kan kita juga biar tidak penasaran. Sebenarnya terus kalau malam itu luar biasa Pak. Nanti ada yang kalau pagi belum saya. Seperti apa ini? Oh ini proses awal ini ya. Proses bangun Pak. Ini proses. Bangun itunya ini bangun apanya nih Pak? Pondasi tadi Pak. Yang Oke. Terus. Nah gini, ini pekerjanya 71 Pak. Sampai hari ini masih kerja terus? Nah, ini udah libur Pak. Dulu pas bekerja itu pas masa Covid itu 20 tahun 2000. Lanjut Mas. Ada satu itu. Nah, ini konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini. Nanti ada juga kayak tempat pertunjukan. Nanti kita bisa seni budaya di situ bisa kita pertunjukan. Ini mini zoo. Mini zoo. Ini ya kera-kera tadi nanti. Nanti ada rusa, ada kemudian apa namanya domba merino. Nanti kita bisa ini Kak, apa namanya ekspor hewan-hewan yang unik-unik nanti bisa taruh di situ juga. Ada ini ada pendopo. Itu nanti untuk pertunjukan Pak bisa. Terus kemudian yang malam Mas, coba kayaknya ada yang malam itu Mas. Iya. Ini ada. Iya. Oh ini. Iya. Ya. Ini pada waktu. Ini ya. Ini Kota Solo atau mana ini? Ini kita lihat Karanganyar Pak ini Pak. Karanganyar. Dari sisi timur berarti ini ya. Ini kalau pas saat cerah Pak, itu Gunung Lawan sekarang lampu-lampunya juga sampai atas. Ini juga terlihat luar biasa. Terus Pak, ada lagi Pak. Ke kanan Pak. Besok. Tadi saya kirim banyak ya Pak. Mungkin belum di-save. Belum ter-save ya. Jadi secara umum gambarnya seperti itu ya. Kalau malam itu Pak, tadi Solo kota ini semuanya terlihat Pak. Nah, lampu-lampunya indah sekali. Kemudian itu Pak tembus Klaten itu Pak semuanya terlihat sampai Gunung Merapi Merbabu juga terlihat. Juga terlihat. Gitu. Enggak luar biasa itu Pak. Itu berarti nanti kalau ada berarti pengen wisata neng kono, pengen delok pemandangannya bagus. Paket komplit. Mestinya harus nginep di sana. Nginep ya. Nanti ada bisa camping yang murah nanti kita sediain yang konsepnya yang glamping Pak. Boleh nanti di sana. Wah, luar biasa. Karena subuhan itu setelah subuh bisa sambil ngopi sambil lihat sunrise itu menunggu. Itu ada nanti juga ada sunsetnya apa? Breakfastnya Pak. Sunset kalau sunset juga dapat tapi harus nanti di lantai kedua Pak. Oh di lantai. Nanti kan ada tadi yang depan itu nanti yang kafe yang lantai 2 itu bisa lihat sunset. Bisa. Iya. Tapi untuk menuju ke sana memang butuh perjalanan dan yang tidak kalah utama adalah cash flow juga ya. Iya. Butuh begitu banyak pengorbanan untuk bisa menjadikan itu. Betul. Kalau nanti jalan tembusnya sudah jalan dari Kedung Sono naik itu jadi, insya Allah kita siap Pak. Kita berani Pak. Kita berani. Tadi walaupun dipikir-pikir enak investasi di Gunung Kidul dah jelas tadi yang Bapak lihat di laut pinggir laut itu jelas itu Pak. Atau di villa di kafe di Tamangun infrastruktur sudah jalan itu sudah terkenal sudah pengunjung juga banyak tinggal belokkan saja Pak. Nah cuman kan ini ada suatu langkah istilahnya ya effortnya lumayan keras tapi saya mohon jadi pengusahanya dah seperti ini tapi pemerintah juga tolong juga ikut semangat dong gitu loh. Kasih support lah gitu loh. Akses atau apa ya gitu kita udah siap gitu siap istilahnya investasi
Nah, mohon nanti yang supaya yang stakeholder yang berkepentingan juga mohon nanti bisa kita bersatu bareng-bareng. Zamannya kan bukan bersaing ini, kolaborasi sekarang ini. Ya, begitu Pak. Kira-kira butuh waktu berapa ya Mas untuk membangun? Kalau sampai selesai itu nanti cepat Pak. mungkin Karena berapa? iya, karena kita kan di sana tidak pakai ini toh Pak, apa hanya sedikit yang permanen kan sedikit. Nah, Lebih memanfaatkan alam. terus kalau yang kafe itu kan nanti pakainya WF itu Pak, IGF apa namanya? Ya, model kayak apa namanya? Knockdown besi itu loh Pak. Besi IWF itu Pak. Kita pakainya cepet toh Pak. Diproyeksi tahun berapa Mas proyeksinya? Nah, kalau saya tetap masih nunggu jalan tembus dulu Pak. Jalan tembus itu dulu ya. Syukur-syukur nanti 2024 nanti bisa terrealisasi. Mungkin dengan podcast seperti ini nanti pemerintah istilahnya mau mensupport nanti insya Allah 2024 langsung saya kerjakan itu Pak. Langsung saya kerjakan 6 bulan insya Allah sudah bisa dibuka itu. 6 bulan dari awal saya mengerjakan insya Allah 6 bulan sudah bisa mulai untuk tahap pertama kan kita pengembangannya bertahap Pak. Ya, cash flow jalan, mengembang lagi gitu. Konsepnya seperti itu. Iya. Luar biasa sekali ya, jarang-jarang ada pengusaha, biasanya kalau pengusaha lokal mainnya malah justru tidak di lokal. Mainnya sudah mulai ke sana, tapi beliaunya Mas Mahmud itu luar biasa, masih muda, kembali lagi ke daerah untuk ngangkat itu. Tapi satu hal yang pasti butuh dukungan selain dari masyarakat juga. Betul. Keperpihakan pemerintah. Iya. Oh, dari masyarakat ini mendukung luar biasa Pak. Dulu pas saat saya lewatnya masih Manyaran Pak, terus gunungan tuh Pak. Masyarakat tuh kerja bakti Pak. Itu jalan-jalan yang naik, yang curam-curam, yang istilahnya tanjakan, yang tidak ada simpangannya. Di kerja bakti bikin berem-berem Pak. Tidak dibayar itu ya? Tidak dibayar. Waduh, luar biasa. Masyarakat itu antusias. Dan masyarakat di Duku Kerja itu kerja bakti Pak. Padahal itu wisata itu, kan ada. Tapi mereka mau Pak kerja bakti itu loh. Masyarakat itu menunggu-nunggu. Karena memang sana tuh nggak ada pekerjaan Pak. Nah, harus dia biasanya kan jualan putu Pak. Kalau teman-teman, nah itu kebanyakan memang dari sana Pak, dari Duku Kerja atau Pringapus yang Wonogiri itu rata-rata jualan putu atau nasi goreng, rata-rata di sana semua Pak, dari sana Pak penduduknya itu. Terus kerjanya saya rasa luar biasa, itu kerjanya luar biasa dan mendukung kita untuk wisata ini juga dengan ketulusan hati Pak. Bukan karena apa istilahnya dengan saya rasa saya tidak memberikan apapun Pak. Nah, tidak istilahnya tidak, tapi dengan secara kesadaran diri, wah saya ingin maju, desa saya harus maju. Lah itu masyarakatnya saya acungi jempol Duku Kerja, Kedung Sono itu luar biasa. Luar biasa Nggih. Sangat aplaus sekali buat Mas. Iya. Terima kasih Mas Mahmud, ini luar biasa sekali Pak Bundes. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, perbincangan kita hari ini mungkin tidak bisa sampai sedetail-detailnya Mas Mahmud, tapi lain waktu masih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap Pak. Makasih banyak Pak. Siap sebelum kita akhiri untuk perbincangan hari ini, terima kasih sekali yang sudah Mas Mahmud yang sudah sama-sama Pak meluangkan waktunya, mudah-mudahan sukses dan amin. Lancar. Amin. Tapi dengar-dengar juga mulai mencoba jejak dunia politik. Ya ini ya kabar-kabarnya. Iya. Ya kita lihat nanti Pak. Oh gitu ya. Jadi terima kasih semuanya untuk saya Om Heru dan Mas Gundes mengucapkan terima kasih dan salam dari studio Rasa-Rasa Suara Merdeka Solo. Selamat sore, terima kasih.